Tapi saya katakan saya adalah penganut Kristen. Saya adalah pengikut Yesus yang mempunyai prinsip. Kalau untuk menyelamatkan seisi dunia ini, satu orang mati lebih baik daripada seisi dunia tidak diselamatkan. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Kiranya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu cuplikan video yang cukup dan luar biasa. Seorang anak Tuhan yang pernah menyatakan ini di depan para non-Kristen, untuk menyelamatkan seisi dunia, satu orang mati lebih baik daripada seisi dunia tidak diselamatkan. Seperti apa cuplikan videonya? Mari kita saksikan bersama. Inilah dia cuplikan video. Makanya itu tulisan diterjemahkan terlalu kasar ya. Tapi saya katakan saya adalah penganut Kristen. Saya adalah pengikut Yesus yang mempunyai prinsip. Kalau untuk menyelamatkan seisi dunia ini, satu orang mati lebih baik daripada seisi dunia tidak diselamatkan. Bukan berarti kita melanggar HAM-nya Yesus. Bagi saya juga sama. Kalau memimpin negara ini, kalau ada 250 juta orang akan mati hanya karena 10 atau 1000 orang yang mau meledakkan seluruh Indonesia ini, lebih baik 1000 dimatikan. Apakah melanggar HAM? Pengertian HAM saya, melanggar, membunuh orang tidak berdosa, itu lebih melanggar HAM menurut saya. Jadi kita ini terbalik-balik, tahu nggak? Teroris yang meledakkan diri di tengah kerumunan dianggap tidak melanggar HAM. Terorisnya terpaksa ditembak, itu melanggar HAM. Makanya saya bilang, katakan anak muda kalau berpandangan seperti itu, hati-hati kalian. Kalian membuat aparat itu gamang untuk bertindak. Nah, saya penganut yang sama. Kalau ada satu orang harus mati untuk orang banyak, lebih baik dia mati. Itu yang saya lakukan. Kalau memang negara ini jadi lebih baik, saya mesti dipenjara, saya terima dengan tulus. Makanya di depan umum saya nunduk dengan baik, padahal saya pengen timpuk itu si hakim itu. Karena katanya apa? Kalau tanpa Ahok masuk, ini negara kacau. Ini kan lucu gitu loh. Apakah kamu tidak mengatakan HAM saya dilanggar? HAM saya dilanggar. Dilanggar habis. Tapi saya tetap terima. Saya ditawarin gugat di HAM internasional, pasang iklan loh di London. Saya ditawarkan untuk suakah, karena dianggap pemerintah sudah menjolimin saya. Datang dari Swiss, datang nyusup orang bule ini, siapin formulir, tinggal di Swiss, dibiayain. Saya bilang sama mereka, kamu ngerti nggak arti suaka politik? Saya begitu pindah ke Swiss nggak bisa pulang lagi. Saya nggak mau. Ini negara saya kok. Kenapa masih saya angkat kaki gitu loh? Bajingan-bajingan itu harus angkat kaki, bukan saya. Lalu kok tiba-tiba lucu kan? Orang melanggar HAM, orang yang melakukan intoleransi, kalian toleran atas nama HAM. Kan lucu. Jadi ketika kita tidak toleran kepada kaum intoleran, bukan berarti kita tidak toleran. Jangan salah loh. Jadi ini, ketika kita membela HAM orang banyak dengan catatan melanggar HAM orang yang melanggar HAM orang banyak, bukan berarti kita melanggar HAM. Saya tanya gini ya, saya nggak tahu pikiran Anda ya. Tiba-tiba orang maling ke rumah, nggak minta sih, orang masuk ke rumah Anda ngerampok. Di rumah Anda ada senjata. Dia gitu masuk bawa senjata, Anda tembak atau tidak? Kalau dia bawa senjata masuk, tidak boleh dong, melanggar HAM dong. Kan manusia. Lalu kamu terbunuh, lalu semua pasang lilin, pelanggaran HAM. Oh, saya nggak mau. Saya tetap sama. Kalau kamu menyerang saya, selama senjata di tangan saya, kamu mau nembak, saya akan usaha tembak duluan. Kalau sama-sama tertembak, urusan kedua. Saya nggak berubah.
Makanya ketika saya pindahkan orang dari rumah susun, dari Waduk Pluit, katanya melanggar HAM. Saya bilang, HAM apa? Hamburger. Lalu mereka kirim itu dari PBB, United Nation untuk perempuan dari Brazil. Duduk di samping saya, itu ada di YouTube itu. Saya tanya sama dia bilang saya melanggar HAM. Saya bilang, HAM yang mana? Kamu di negara kamu pernah nggak pindahin orang dari bahaya kematian di Waduk Pluit? Waduk Pluit kalau airnya lewat 15.000 orang, 70.000 orang bisa mati situ. Satu Jakarta terendam setengah. Saya pindahkan mereka lengkap sampai baju daster, sampai BH celana dalam saya beliin, sampai alat masak dapur itu betul-betul masuk badan, sampai kulkas, TV, semua kita lengkap, full furnish. Saya tanya, ada nggak negara mana di dunia yang pindahin orang yang melanggar aturan, yang membahayakan dirinya, membahayakan rakyat ibu kota, dengan dipindahkan hanya bayar 5.000 per hari. Anaknya dapat KJP, dia naik bus Transjakarta gratis, tiap bulan boleh beli beras 7.000 sekilo premium, satu anak boleh beli daging sapi 45.000 sekilo, ayam seekor 8.000, telur 8.000 sekilo. Saya tanya sama kamu, anak-anaknya dikasih bersekolah full AC. Anak-anak kasih bersekolah ini nggak bayar semua. Jadi kok melanggar HAM? Lalu kalau mati nggak melanggar HAM. Kita mau bikin tanggul, makanya Waduk Pluit saya beresin. Aku sikat, aku kirim 1.000 brimob. Wah, penganiayaan bawa aparat. Kamu sendiri bawa panah beracun, parang beracun, mau nyerang aparat. Itu melanggar HAM. Makanya saya bilang, sorry ya, saya suka bilang sama anak-anak muda, boleh kritik. Saya nggak anti kritik kok. Anda udah bukti, saya tempo kritik, kita kritik, berdebat kita. Saya bukan anti kritik orangnya. Tapi kalau mau kritik saya, lu kasih tahu saya solusi. Saya selalu katakan, kalau bodoh tuh nurut, kalau pintar ngajar. Jadi jangan jadi manusia, udah bodoh kagak mau nurut, pintar kagak mau ngajar, kurang ngajar gue bilang. Itu prinsip saya. Ya saya nggak berubah. Kalau sini ada teroris masuk, saya pegang senjata, saya tembak duluan, depan umum, depan TV. Lepas semua mati. Demikianlah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama. Di dalam cuplikan video tersebut ada beberapa poin yang harusnya saya sampaikan di sini terkait dengan pernyataan Pak Ahok. Poin yang pertama, saudara, Pak Ahok menyatakan dirinya, identitas dirinya adalah seorang pengikut Yesus Kristus. Sekali lagi, Pak Ahok ia menyatakan identitas dirinya di hadapan non-Kristen bahwa dia adalah seorang pengikut Yesus Kristus sejati. Dengan tegas ia menyatakan keyakinan imannya kepada Yesus Kristus, dan pernyataan ini dia ungkapkan di depan non-Kristen. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius pasal 10 ayat 32-33, di sana dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Di sini Pak Ahok, seorang yang menyatakan pengikut Yesus Kristus, mengakui di depan orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, dengan kata lain non-Kristen. Dan ini adalah pernyataan yang benar, baik, dan patut kita teladani dimanapun saudara dan saya berada, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam jabatan apapun itu. Anda harus menyatakan bahwa engkau adalah pengikut Yesus Kristus sejati. Tidak usah malu-malu. Sekali lagi, jangan pernah takut untuk menyatakan iman dan keyakinan Anda bahwa Anda adalah seorang pengikut Yesus Kristus. Karena Yesus menyatakan, barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, Bapa yang ada di surga menyangkal engkau juga. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia,
aku juga mengakunya di depan Bapakku yang ada di surga. Saudara, pernyataan ini sangat luar biasa yang diungkapkan oleh Pak Ahok di depan non-Kristen. Dan yang kedua, Ahok memiliki prinsip mendasar yang paling fundamental dengan berkata, aku memiliki dan mempunyai prinsip kalau untuk menyelamatkan seisi dunia, satu orang mati lebih baik daripada seisi dunia tidak diselamatkan. Saudara, di sini prinsip yang sangat mendasar sekali bagi kekristenan. Yesus mati untuk menyelamatkan seisi dunia. Yesus Kristus mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus mati untuk mengadakan perdamaian antara Allah Bapa dengan manusia. Yesus mati supaya saudara dan saya yang seharusnya mati oleh karena dosa mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan di dalam pelayanan Pak Ahok adalah seorang yang memiliki dasar iman yang sejati sesuai dengan Alkitabiah. Ketika ia berada di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, bahkan di dalam pelayanannya sebagai public figure di Indonesia ini. Dan yang ketiga, Ahok memiliki pendirian, keputusan yang tidak berubah-ubah di dalam situasi dan kondisi apapun, tidak pernah dipengaruhi oleh siapapun. Inilah pemimpin yang baik, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain, bukan seperti wali kota Cilegon yang ikut menandatangani petisi penolakan gereja. Ini bukan ciri pemimpin yang baik, karena seorang pemimpin harus netral dan tidak mudah diumbang-ambingkan oleh para massa. Dan yang keempat, Ahok adalah seorang pemimpin yang transparan. Salah satu orang yang ditunggu-tunggu di Indonesia ini, bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang transparan, jujur, terbuka, tanpa ada embel-embel. Di dalam beberapa poin ini, Pak Ahok menunjukkan sikap hidup yang memiliki karakter Kristus di dalam pelayanannya. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.